Halo sahabat PT Cuan, pada video kali ini kita akan membahas tentang saham Bank Buku 4 nih. Jadi kita akan menakar potensi dari saham-saham Bank Buku 4. Mungkin sedikit penjelasan ya. Bank Buku 4 itu apa sih? Jadi Bank Buku 4 itu adalah klasifikasi yang diberikan oleh OJK, di mana klasifikasi tersebut didasari sama modal inti perusahaan. Nah, kalau Bank Buku 4 ini, dia modal inti perusahaannya itu minimal 30 triliun. Nah, terus banknya itu ada apa aja sih? Nah, banknya itu yang pertama ada BRI, BCA, Mandiri, BNI, Danamon, Paninbank, dan CIMB Niaga. Nah, di sini kita akan membahas secara teknikal kira-kira saham-saham dari Bank Buku 4 itu udah mulai menarik apa belum? Kayak gitu. Nah, mungkin langsung aja kita mulai ya dari yang pertama itu ada saham BBCA. Kita lihat dulu saham BCA. Nah, ini saham BCA ya. Saham Bank BCA secara teknikal dia udah mau mulai keluar nih dari trend sideways-nya dia dengan breakout area angka psikologis 31.000 dan dia juga udah tutup di atas MA5, MA60 dan MA20. Dan di sini posisinya udah golden cross semua ya, kecuali dia MA20 sama MA60. Cuman overall dia secara jangka pendek sangat menarik gitu. Walaupun secara indikatornya dia di sini udah mau ke area oversold nih. Cuman nggak masalah. Kenapa? Karena ketika trennya itu naik, maka posisi dari indikator itu akan selalu akan berada di area oversold terus kayak gitu. Jadi balik lagi, indikator itu kan isinya harga sama volume ya, dengan isi formula terus terciptalah indikator. Jadi wajar aja ketika nanti indikatornya udah ada di area oversold terus tapi sahamnya masih naik gitu. Cuman indikator tetap menjadi pertimbangan kita untuk melakukan buy sama sell. Nah, dari sisi net foreign-nya pun dalam beberapa hari, bahkan dari minggu kemarin dia net buy terus nih untuk saham BBCA. Gitu, secara teknikal dia udah mulai keluar dari sideways-nya dia, dan secara foreign-nya pun inflow terus gitu. Jadi kalau untuk saham BCA ini area supportnya ada di area 31.000 sampai 30.900 dengan resisten terdekat ada di 33.000 kayak gitu. Itu untuk saham BCA yang pertama ya. Jadi udah menarik banget nih, udah mulai keluar dari area bottoming-nya dia dengan resisten terdekat ada di 33.000. Nah, secara bandarmologinya gimana sih kalau untuk saham BCA ini? Jadi kalau untuk secara bandarmologinya, kalau teman-teman lihat juga udah mulai akumulasi ya. Udah mulai akumulasi. Oke, udah mulai akumulasi dari tanggal 3 Agustus ya. Dari tanggal 3 Agustus sudah mulai akumulasi juga untuk saham BCA. Kita cek gimana bandarmologinya. Nah, kalau dari bandarmologinya pun akumulasinya cukup besar ya. Ini ada broker YU dengan pembelian rata-rata di 31.500, terus broker RX rata-ratanya ada di 31.300, terus broker AK di kisaran 31.000 dengan value yang cukup besar juga. YU ada sekitar 500 miliar, RX 300 miliar, sedangkan sellernya itu cuma 200 miliar, 140, 137 gitu. Dan harga closing kemarin pun ada di area 32.000. Jadi sebenarnya belum terlalu jauh nih dari rata-rata pembelian dari big buyer-nya kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalkan untuk minggu depan saham BCA ini ada koreksi di area 31.500, 31.300 itu menarik tuh buat teman-teman melakukan buy on weakness. Cuman kalau misalkan teman-teman takut ketinggalan, teman-teman mungkin bisa cicil dulu nih
saham BCA ini, entah itu tes beli 10% kah, 20% kah, itu nggak masalah. Cuman secara teknikal dan secara bayarnya pun udah cukup kuat untuk saham BCA, kayak gitu, dengan target terdekat di area 33.000. Itu untuk saham yang pertama. Kemudian untuk saham yang kedua itu ada saham BRI. Nah, ini saham BRI ya. Nah, saham BRI sendiri pun menarik ya. Menarik kenapa? Karena setelah dia turun, nah di sini dia candle-nya hijau nih. Jadi dia udah nutup gap, kemudian di sini candle terakhirnya hijau, dan dia juga tes di moving average 20 yang warna biru, garis warna biru ini. Gitu. Dengan area support terdekat sebenarnya 3.800 ya. Cuma kalau misalkan teman-teman takut ini breakout, mungkin teman-teman bisa maksudnya breakdown ya. Jadi mungkin teman-teman bisa tes beli dulu nih, entah 20%, 30% dari modal teman-teman, nggak masalah. Kayak gitu. Nanti ketika dia udah bisa breakout MA 60-nya nih, karena kalau misalkan teman-teman lihat BRI ini di area MA 60 dia nggak cukup kuat nih, sentuh sekali, 2 kali koreksi, 3 kali koreksi. Nah, misalkan dia sentuh dan dia bisa breakout, itu menarik banget gitu. Karena dia pun dalam beberapa bulan terakhir, 2 bulan terakhir, dia cenderung sideways kayak gitu. Jadi untuk support terdekat ada di area 3.800, tapi misalkan teman-teman takut ini nggak kuat, mungkin teman-teman bisa tes beli dulu, kemudian bisa tambah posisi lagi di area 3.700-an kayak gitu. 3.700-an. Dan secara tren pun saham BRI juga mencoba keluar dari tren sideways ya. Di sini mencoba keluar dari tren sideways dengan dia ngebentuk new high gitu. Karena tertinggi area tertinggi sebelumnya itu ada di kisaran 3950 kayak gitu. Ini dia udah sempat naik di atas 3950, dan kemarin tertingginya itu di 4090 gitu. Jadi ini juga cukup menarik, mencoba keluar dari trend sideways-nya dia. Mungkin teman-teman bisa tes beli dulu 20-30% dari alokasi teman-teman dengan resisten terdekat di angka psikologis 4100. Ini untuk target terdekatnya. Cuma kalau misalkan dia breakout, mungkin dia bisa nutup area gap di sini nih. Area gap di sini di area 4.200 sampai kenaikannya itu ada di kisaran 4.400. Nah, itu untuk target selanjutnya dari saham BRI gitu. Jadi supportnya terdekat di 3.800, kemudian resisten terdekatnya di 4.100, dan kemudian secara indikator pun masih cukup bagus ya, masih cukup oke. Dia di sini udah mau berpotensi golden cross gitu, dan dia juga ada di area dekat-dekat area oversold nih, walaupun dia masih di area netral gitu. Jadi ini cukup menarik juga secara indikator, secara grafik. Nah, kalau misalkan secara bandarmologinya gimana? Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, mungkin secara foreign-nya dia outflow-nya nggak terlalu banyak ya, tapi lumayan lah dalam minggu-minggu terakhir. Tapi baru kemarin Jumat ada info lagi. Coba kita cek dari tanggal 15 Juli untuk saham BRI. 15 Juli. Nah, 15 Juli pun overall masih akumulasi ya. Masih akumulasi, dan akumulasinya pun cukup lumayan. Ada broker DX punya harga rata-rata pembelian 3.830, terus ZP juga 3.830, broker PD pun ada di area 3.900. Sedangkan harga penutupan kemarin Jumat itu ada di 3870. Jadi untuk saham BRI ini masih cukup menarik ya. Kalau misalkan teman-teman bandingin sama rata-rata pembelian dari big buyer-nya seperti itu. Nah, jadi kalau untuk strategi BRI teman-teman bisa tes beli dulu. Kalau misalkan emang dia
minggu depannya masih bagus, mungkin teman-teman bisa tambah posisi. Dan itu nggak masalah ketika teman-teman punya posisi yang dengan harga yang lebih tinggi ketika sahamnya naik. Kenapa? Karena kenaikannya pun misalkan disertai dengan akumulasi, maka untuk mencapai target terdekat pun itu masih cukup bisa gitu. Bahkan dia bisa breakout dari resisten terdekat kayak gitu. Mengingat saham ini juga udah turun dari awal tahun dan dia juga mencoba buat keluar dari tren saat ini. Jadi diharapkan ini potensi kenaikannya bisa breakout dari resisten terdekat gitu dengan target selanjutnya di area 4.200 sampai 4.400. Nah, itu untuk saham BRI. Nah, kemudian untuk saham yang ketiga kita cek saham BMRI. Nah, ini saham BMRI ya. Saham BMRI. Nah, dia juga di sini bahkan kalau BMRI sendiri dia masih sideways nih, cenderung sideways di area 6.100 sampai 5.600, kisaran 5.600. Itu untuk area sideways dari saham Bank Mandiri gitu. Kalau misalkan dia breakout 6.100, ya mungkin aja saham Mandiri ini larinya cukup kencang gitu dengan target selanjutnya ada di kisaran 6.300. Nah, jadi ini resisten selanjutnya untuk saham Bank Mandiri ada di 6.300 sampai 6.400. Mungkin kalau untuk target selanjutnya lagi ada di angka psikologis 6.500 ya. Kayak gitu. Nah, secara teknikal pun walaupun sideways, ini candle terakhir nih tutupnya masih cukup bagus ya. Karena dia berhasil tutup di MA5, MA20, MA60, dia udah tutup di atas MA tersebut gitu. Walaupun kondisinya masih sideways, tapi secara moving average dia mencoba keluar dari area sideways-nya dia gitu. Diharapkan nanti kalau misalkan dia kuat breakout di area 6.100 disertai dengan volume dan buyer yang cukup bagus, maka 6.300 itu ya masih sangat mungkin untuk dicapai begitu. Dan secara indikator pun masih cukup oke ya, masih cukup oke. Dia udah golden cross juga di area netral menuju area overbought. Dan secara inflow pun dari asingnya juga akumulasi terus nih, walaupun dalam 2 minggu terakhir asingnya mulai jualan sedikit-sedikit. Cuman overall kalau misalkan teman-teman lihat dari indikatornya masih akumulasi ya. Coba kita cek dari pertama kali dia sideways saja deh, 29 Juni ya. 29 Juni kita cek. Nah, kalau misalkan cek teman-teman cek datanya dari 29 Juni pun secara broker summary dia masih akumulasi ya. Ada broker AK punya sekitar 570 miliar, broker DX punya sekitar 270 miliar, broker ZT punya sekitar 186 miliar dengan rata-rata pembelian di area 5850. Sedangkan harga closing kemarin ada di area 6.000. Ya gitu. Ini juga sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Kalau misalkan teman-teman takut saham Bank Mandiri ini lari, ini teman-teman bisa tes beli dulu nih. Tes beli dia harga sekarang, nanti ketika dia breakout, teman-teman tambah posisi lagi nggak masalah. Kayak gitu. Karena dari BRI dan BCA pun ya kondisinya sama gitu. Ketika breakout ya nanti Bank Mandiri juga secara nggak langsung juga ikut gitu. Jadi secara teknikal pun mencoba keluar dari sideways dan secara bandarmologinya pun masih cukup menarik lah. Itu jadi untuk saham Bank Mandiri. Kemudian saham yang keempat ada saham BBNI. Saham BBNI. Nah, BBNI sendiri sama ya, grafiknya mirip sama kayak Bank BRI. Ketika dia ada di area 60, kalau nggak kuat dia koreksi kayak gitu. Ini terjadi beberapa kali. 1, 2, 3, 4.
5. Nah, sekarang dia di sini lagi posisinya mencoba breakout nih. Gitu. Mencoba breakout dari EMA 60 gitu, mencoba keluar dari tren turunnya, dan dia pun udah membentuk puncak tertinggi baru atau higher high gitu. Di sini dia bottomnya di area 4.800, dia membentuk puncak baru di area 5.200, walaupun di sini dia nggak ngebuat puncak yang lebih tinggi ya, tapi di sini posisinya lagi tes MA 60 kayak gitu. Di mana dia di sini mencoba keluar dari tren turunnya dia gitu secara jangka menengah gitu. Walaupun secara jangka pendek ini trennya masih uptrend ya. Masih uptrend. Jadi untuk saham BNI ini teknikalnya masih cukup bagus. Masih cukup bagus. Nah, dia di sini ngetes MA 60. Kalau misalkan dia breakout di area 5.200, mungkin ini saham BNI ini bergeraknya akan cukup kencang ya, akan cukup kencang dengan resisten selanjutnya ada di 5.700. 5.700 sampai 5.500 lah mungkin. Angka psikologis 5.500 mungkin di area tersebut untuk target selanjutnya dari saham Bank BNI gitu. Secara indikator pun masih cukup oke ya, masih cukup oke walaupun dia udah mendekati area overbought, dan dia pun di sini udah golden cross juga begitu. Dan dari moving average pun dia udah tutup di atas ketiga MA ini 5, 20 dan 60 kayak gitu. Nah, secara pergerakan asingnya pun dia sebenarnya dalam beberapa bulan ini ya, beberapa bulan ini udah mulai inflow gitu. Dan dari 2 minggu kemarin inflow-nya cukup konsisten nih untuk saham Bank BNI gitu. Bahkan ketika dia turun pun ini posisinya masih inflow dari asing walaupun nggak terlalu besar ya, nggak terlalu besar. Dan secara bandarmologinya pun dari awal bulan terjadi akumulasi gitu. Nah, kita cek ya untuk broker summary dari saham Bank BNI. Nah, ini Bank BNI akumulasinya cukup lumayan, cukup oke. Ini ada broker FX punya sekitar 89 miliar, broker AK punya sekitar 64 miliar, broker BK punya sekitar 44 miliar, sedangkan sellernya broker YP, PD, AZ, sellernya itu cuma 44 miliar, 38, 24 miliar, IF 24 miliar. Jadi secara broker summary pun akumulasinya cukup lumayan, dengan rata-rata pembelian ada di area 5.000 sampai 5.100. Sedangkan harga closing kemarin ada di 5.100. Jadi sebenarnya untuk saham Bank BNI ini masih cukup bagus banget kalau misalkan teman-teman beli di harga sekarang. Cuma kalau misalkan teman-teman takut dia koreksi, mungkin teman-teman bisa tunggu ini di MA 20-nya dia di area 4975 atau di area 5.000. Nah, itu untuk saham Bank BNI dengan support terdekat ada di 4.900 gitu. 4.900, target terdekatnya di 5.200, misalkan dia bisa breakout 5.200, maka target selanjutnya ada di 5.500 sampai 5.200. Nah, itu untuk saham BNI ya. Kemudian saham selanjutnya itu ada saham Bank Danamon. Kode sahamnya itu BDMN. Nah, ini untuk saham Bank Danamon dalam beberapa minggu terakhir dia volumenya cukup lumayan, cukup agak ramai juga dibandingkan volume sebelumnya ya, dengan rata-rata transaksi paling 5 sampai 10 miliar, tapi dalam minggu ini nih dari awal bulan dia transaksinya cukup lumayan nih, 15 miliar, kemudian 50 miliar, terus 25 miliar gitu. Jadi secara transaksi Bank Danamon ini udah mulai rame nih gitu, dan dia pun secara teknikal udah keluar ya dari tren sideways-nya dia, maksudnya tren downtrend-nya dia dengan tutup di atas MA 60, dan dia juga udah membentuk higher high gitu di sini
level tertingginya dia di area 2300 dan dia udah membuat puncak tertinggi baru di area 2500. Nah, di sini tinggal kita lihat aja nih, dia bisa koreksi sampai ke area berapa. Misalkan dia koreksi di area MA60 di kisaran 2300-2200, teman-teman bisa nih buy on weakness untuk saham Bank Danamon. Kayak gitu. Jadi support terdekatnya ada di kisaran 2200 sampai 2300 gitu. Ada di area MA60 dan MA20-nya gitu. Dan dia juga area resisten sideways-nya dia sebelumnya ada di 2300 ya. Jadi ini juga merupakan support baru bagi saham Bank Danamon atau BDMN. Begitu. Jadi secara teknikal masih cukup menarik, dia udah keluar dari downtrend-nya dia, walaupun dari bulan Juli sempat sideways lama ya di area 2300, 2100. Nah, dia udah mulai keluar dengan target resisten terdekat itu ada di area 2500. Gitu. Itu untuk resisten terdekat. Kemudian untuk resisten selanjutnya ini cukup tinggi juga ya, kita tarik. Oke. Nah, ini untuk resisten selanjutnya ada di 2700, kemudian next-nya di 2900. Nah, itu untuk resisten dari Bank Danamon terdekatnya di 2500-an, kemudian next-nya ada di 2700, kemudian 2900. Gitu. Secara indikator pun masih cukup oke, walaupun udah mendekati area overbought. Kemudian, nah di sini Bank Danamon mungkin yang mungkin jadi pertimbangan teman-teman. Nah, secara asingnya juga dia net sell ya, net sell, dan secara bandarmologinya pun nggak jelas nih untuk saham Bank Danamon. Jadi mungkin teman-teman yang mau spekulasi bisa karena teknikalnya bisa, tapi secara bandarmologinya ya dia nggak ada akumulasi gitu. Bahkan mungkin cenderung distribusi ya. Coba kita cek dari tanggal 3 Agustus. Nah, dari tanggal 3 Agustus dari top 5 brokernya masih distribusi walaupun kecil gitu. Cuman nggak masalah gitu. Kalau misalkan teman-teman mau swing, mungkin teman-teman bisa beli. Kemudian teman-teman jangan lupa batasi cut loss-nya aja kalau untuk saham-saham seperti ini. Kenapa? Karena secara bayarnya pun belum ada suatu pembeli yang solid gitu. Walaupun di sini broker PP punya 22 miliar gitu. Cuma secara akumulasi masih belum solid gitu. Nah, itu untuk saham BDMN. Cuma secara teknikal masih menarik gitu. Nah, kemudian saham yang keenam itu ada saham BNGA. Saham BNGA chartnya mirip ya. Dalam beberapa waktu terakhir chartnya mirip sama chart BDMN. Mirip, cuman dia dalam jangka pendeknya dia udah mulai uptrend nih. Udah mulai uptrend. Tuh, mulai uptrend. Nah, di sini diharapkan di area support ini nih, dia mantul lagi gitu. Jadi support terdekat untuk saham BNGA ini ada di kisaran 950. Angka psikologis 950 berdekatan juga dengan MA60-nya dia. Dengan resisten terdekat itu ada di 1050 sampai 1000 gitu. Jadi angka psikologis 1000 sampai 1050. Bahkan ini 1065 ya. Di sini juga dia ada gap di kisaran 1080. Mungkin untuk resisten terdekatnya di sini. Di area 1065 sampai 1080.
Misalkan dia bisa main di atas 1000. Karena penutupan terakhir dari saham BNBA ini adalah 990 gitu. Secara moving average dia menarik, teknikalnya menarik, trennya juga masih oke. Jadi semoga kuat di area 950 ini untuk saham BNBA. Jadi kalau untuk strateginya gimana? Mungkin strateginya buat teman-teman yang takut ketinggalan, mungkin bisa tes beli dulu nih 20-30%, nanti ketika dia naik teman-teman bisa beli lagi gitu dengan target terdekat di area 1065 sampai 1080. Secara indikator masih cukup menarik, dia berpotensi golden cross di dekat area oversold, dan secara foreign-nya pun udah mulai inflow ya dalam beberapa hari gitu. Walaupun ini mungkin saham BNGA ini nggak terlalu berpengaruh sama asing ya. Karena kalau teman-teman lihat dia net sell tapi sahamnya naik. Jadi untuk korelasi sama asingnya mungkin cukup rendah, mirip-mirip sama saham BDMN. Dan secara broker summary pun sama. Jadi ini saham yang mirip-mirip sama BDMN, cuman secara teknikal masih cukup menarik gitu. Nah itu untuk saham yang keenam, dan ini untuk saham yang terakhir ada saham PNBN. Oke, ini untuk saham PNBN, ini juga sama ya, chartnya mirip juga nih sama kayak BDMN. Mirip, dia mau tes MA60, dan dia penutupan terakhir tutup di 780 gitu. Dia ngetes area MA20 nih di area 780. Nah, dia sentuh gitu. Nah, cuman untuk kedepannya kita belum tahu nih apakah dia mantul, rebound, apa dia lanjut turun. Nah, jadi kalau untuk support terdekat di area di saham PNBN ini, kalau dia tutup di bawah 780, mungkin teman-teman bisa cermati nih di area 720 sampai angka psikologis 700. 740 sampai 700 lah. Itu untuk support terdekat dari saham PNBN. Dengan resistennya itu terdekat ada di area 880 sampai 900 gitu. Ini juga cukup menarik. Kenapa? Karena di sini dia juga mencoba keluar dari area downtrendnya dia gitu. Walaupun dalam 2 bulan terakhir dia cenderung sideways, tapi dia di sini udah membentuk puncak atau harga tertinggi baru gitu, di area 880 gitu. Dan ini masih cukup menarik ya. Kenapa? Karena dia ngetes area MA60. Kalau misalkan dia bisa main di atas MA60, mungkin sahamnya masih bisa terbang cukup tinggi ya. Karena di downtrend juga udah cukup lama. Dan untuk resisten terdekatnya misalkan dia breakout 880, mungkin ke area 900 ya. 880 sampai 900 itu untuk target terdekat. Kemudian untuk target selanjutnya ada di angka psikologis 1000 sampai 980. Jadi itu untuk target selanjutnya untuk saham PNBN. Secara teknikal masih cukup menarik, tapi teman-teman tungguin dulu nih aksinya gimana di 780, apakah dia rebound atau dia lanjut koreksi gitu. Nah, stokastiknya pun dia masih arahnya masih turun, jadi mungkin untuk minggu depan masih akan koreksi ya. Cuman ya bisa jadi minggu depan rebound gitu, karena kan di market harga itu bergerak tergantung kekuatan beli dan jualnya ya. Dan secara foreign-nya pun atau secara pergerakan asingnya pun ini mirip-mirip juga ya, nggak terlalu berpengaruh asing beli atau jual. Cuman dalam beberapa minggu terakhir dia asingnya beli terus, akumulasi terus. Dan secara broker summary pun dia juga nggak konsisten ya, nggak terlalu ngaruh juga, karena dalam beberapa hari terakhir dia distribusi. Jadi secara teknikal murni spekulasi, ini masih menarik karena mencoba keluar dari trend sideways, cuma secara bandermologi dan secara bayarnya belum ada pembelian yang solid gitu. Nah, mungkin cukup sekian ya video dari channel ini. Kalau misalkan menurut teman-teman channel ini bermanfaat, mungkin bisa di-share, komen, sama subscribe gitu. Oke, terima kasih.